Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mustajibin amma ba'du. Para hadirin, para sahabat, para fans MKUB semuanya yang saya hormati, para habaib, para aulia, para kiai yang saya hormati semuanya, para penonton juga ya, terutama pada murid-murid MKUB rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga terwujudlah apa yang selama ini kita cita-citakan, yaitu tersusunnya video-video dakwah ingin mengetahui, menguak misteri-misteri yang ada di Jayapura. Kami menyampaikan kepada para murid-murid, khususnya kepada siswa atau murid-murid yang berbahagia, tiada maksud lain, tujuan kami menyusun video-video untuk supaya bisa dapat meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan dan mengandung harapan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Kita harus berdoa kepada Allah. Doa adalah sangat penting sekali bagi kita, sebab doa merupakan sebagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya, dan bagi Allah lah yang mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Di sini jelaslah bahwa kita diperintahkan dan diajarkan untuk berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha mempunyai. Doa mempunyai pengertian yang amat luas sekali. Doa merupakan intisari dari ibadah. Kesemuanya mengandung arti pengakuan kelemahan atau ketidakmampuan kita dalam menghadapi persoalan dan mengatasi keadaan. Kita lebih dapat meyakini bahwa hanya Allah yang Maha mengetahui, Maha perkasa, lagi Maha kuasa. Dengan berdoa kita akan mengenal diri kita bahwa kita adalah sekedar makhluk dan Allah sebagai Khalik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhan.
Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bila kita telah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal atau mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hadirin murid-murid yang berbahagia, dengan doa kita akan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih dekat kepadanya. Karena kita akan selalu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini hanya dapat melakukan sesuatu dan hasilnya adalah sepenuhnya Allah yang menentukan. Dengan demikian, apabila kita berhasil, kita tidak akan menepuk dada, menunjukkan kesombongan. Bila usaha kita gagal, kita tidak akan meratap berkedalaman atau mengumpat ke sana kemari. Kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah tempat kita berserah diri, tempat memohon pertolongan dan memohon ampun. Hanya lewat pintu rahmatnya kita dapat berbuat. Hanya dengan kasih sayangnya kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu membuat video konten, video yang tadi. Sesuatu yang pasti kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar tidaknya nanti Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Iya. Mau videonya settingan, mau videonya yang katanya gak jelas, itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Iya. Tugas kita hanya mendoakan yang baik-baik saja. Tidak usah terlalu yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Iya. Kita cukup meyakini saja. Cukup meyakini saja. Terima kasih kepada Kang Ustaz Ahmad Zamzam Zainal Mutakin. Semoga beliau diberikan rezeki yang barokah, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan dada dalam menghadapi teguran-teguran masyarakat yang tidak berpotensi baik. Iya. Di dalam Al-Quran, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya dirimu adalah pemimpin dan kepadamu kelak akan diminta bertanggung jawab apa yang kamu pimpin. Mengingat hal sedemikian, maka kita tidak akan dapat berlepas diri dari segala perbuatan kita. Ingkar dalam perbuatan tidak ada kamus dalam pribadi pada setiap muslim. Untuk itu, satu-satunya jalan pada diri kita adalah berserah diri kepada Allah sambil memohon ampun sebesar-besarnya. Kepada murid-murid yang berbahagia, marilah kita bersama dengan segala kerendahan memohon kepada Allah semoga tersusunnya video-video yang telah kita tuangkan ke dalam YouTube dijauhkan dari kesalahan dan dimasukkan ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Dalam menjalankan tata cara berdoa dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal iman kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang taat kepadanya. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan petunjuknya untuk melakukan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita baik sama manusia maupun Allah yang Maha Kuasa. Kepada para subscriber
Saya peringatkan kepada semuanya, saya ingatkan kembali kepada semua masyarakat, khususnya bagi para netizen yang mungkin selalu berkomentar tidak baik. Kami ingatkan ya, sudah peraturannya di YouTube, komentar yang mungkin berbau yang berpotensi buruk ataupun komentar-komentar yang buruk itu ditolak dari YouTube. Jadi bukan kita memblokir. Pada semuanya saya peringatkan kembali ya, karena ini sudah peraturan YouTube. Jadi berkomentar yang baik-baik saja. Oke, itu mungkin kata sambutan dari saya dan Kang Barkasi, dan akan dilanjutkan pembahasan tentang beriman kepada hal yang gaib dan sebuah hakikat, bukan khurafat, yang akan disampaikan oleh Kang Zaidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, makasih buat Kang Hilal dan Kang Kaji Watasi karena telah menyampaikan ajaran yang baik. Baiklah, bab selanjutnya kita akan membahas tentang beriman kepada hal yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal-hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, benar dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Karena itu kita seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, yang sempurna, dan jangan lupa juga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa diindera, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib itu kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil menyatakan hal ini, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil dari Al-Quran yaitu sebagai berikut. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi perlindungan. Surat Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 39. Ya ma'syaral jinni wal insi alam yatikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Qalu syahidna 'ala anfusina
وغارتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah kamu datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni in istata'tum an ta'budu min aqtaris samawati wal ardi fa'budu la ta'buduna illa bisultan. Yang artinya, hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Artinya, jika jin dan manusia itu mampu menembus penjuru langit dan penjuru bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kita itu sebagai manusia tidak bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi tanpa kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'azaba. Yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Bahkan jin saja melihat Al-Quran itu menakjubkan. Masa kita manusia enggak menakjubkan melihat Al-Quran? Melihat apa yang menakjubkan? Al-Quran juga kemana itu? Quran surat Al-Jin ayat 1. Menuju dalil yang berikutnya, yaitu wa annahu kana rijalun minal insi yu'uduna birijalin minal jinni fajaduhum raqaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antaranya jin. Maka jin-jin itu menambah lagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surat Al-Jin ayat 6. Oke. Menambahkan yang tadi dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in asta'tum ta'budu min aqdaris samawati wal ardh fa'budu la ta'budu illa bisultan. Yang artinya, hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Di dalam kitab tafsir Jalalain pun dijelaskan, menuju langit itu, menuju langit pertama itu butuh ratusan tahun. Kalau misalkan menurut saya, pemikiran ahli kitab, kalau menembus ke langit, kita setruk dulu 70 tahun, setruk dulu. Itu baru Omega. Di dalam kitab Bada'i Zuhur pun dijelaskan, sebenarnya yang di atas itu mega, yang terlihat oleh mata kita itu mega. Kalau langit itu nggak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, tidak bisa dilihat, itu sudah jelas butuh ratusan tahun. Jadi kalau ada pelajaran IPS,
khususnya mohon maaf kepada semua guru IPS yang melihat tontonan ini, kalau misalkan ada astronot yang di apa namanya tuh bulan dengar azan, saya pastikan itu hoax. Sudah jelas di tafsir Jalalain, atau saya lupa halaman berapa, tapi itu butuh ratusan tahun, butuh ratusan tahun, karena di Mega juga harus melewati alam asro, alam jin, di situ juga melewati lautan-lautan yang ada di antara Mega dengan langit pertama, karena di situ banyak ikan-ikan kecil yang ketika hujan itu turun. Makanya setiap hujan itu sebenarnya Allah menurunkan katak dan ikan-ikan kecil ke, mungkin jatuhnya ke laut, mungkin jatuhnya ke balon ataupun ke yang lain. Itu sudah jelas ya. Oke, kita ke pembahasan dalil dari hadis. Iya. Menurut Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, artian gaib itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita indra, dan Allah serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Bukan berarti tidak bisa kita lihat secara dohir, itu berarti tidak ada, bukan seperti itu. Tugas kita mengimani. Kalau misalkan tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Kalaupun Allah kersat, Allah meridhoi kita, Allah memberikan kasyaf ataupun kelebihan kepada kita, itu bisa saja. Dan hanya orang-orang yang pilihan dan memang bersungguh-sungguh ketika ingin melihat hal-hal yang gaib. Mungkin hal yang gaib itu bisa dicontohkan seperti arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik, tetapi bisa kita rasakan ketika bekas pada ataupun kabel-kabel yang terkelupas terkena kulit kita, baru kita terasa. Ataupun contoh lainnya itu seperti angin. Angin tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan. Seperti itu hal yang gaib. Bahkan ruh ataupun nyawa yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, karenanya kita bisa hidup tanpanya kita mati, tanpa bisa kita lihat, tanpa kita ketahui hakikatnya, namun demikian kita meyakini keberadaannya. Oke, mungkin segini saja yang saya dan tim sampaikan. Semoga ilmu ataupun kata-kata dari kita bisa diambil hikmahnya, dipetik hikmahnya. Untuk penjelasan selanjutnya kami akan bikin konten besok yang bertema asal mula penciptaan jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Unggur mangkola wala tanggur mangkola wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.